Kepemimpinan Besar Daulah Ayyubiyah. Berkaitan dengan materi yang sebelumnya, proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Nah, ini ada kaitannya dengan kepemimpinan besar, karena yang mendirikan Daulah Ayyubiyah adalah siapa yang tahu? Masih ingat? Ingat gak? Tidak. Kalian, saya mau tanya, kalian tahu nggak? Masih ingat nggak yang kemarin, pelajaran yang kemarin? Tidak. Kalian nggak belajar ya? Tidak. Mau judul yang pintar. Seharusnya kalian belajar, kan saya sudah mengirim materi di malam. Oh, kenapa nggak dibaca? Males ya? Langsung. Yang kepemimpinan Besar Daulah Ayyubiyah, sebenarnya kepemimpinan ini sama dengan khalifah, atau kalau di buku disebut dengan sultan. Jadi sebenarnya kalau kepemimpinan Besar Daulah Ayyubiyah ini ada banyak sekali, namun yang terkenal dalam sejarah itu hanya 3. Yang terkenal besarnya hanya 3. Ada yang tahu? Ayo yang tahu, angkat tangan. Ayo, sebutkan. Yang pertama Salahuddin Al-Ayyubi. Terus yang kedua? Yang kedua Al-Adil. Yang ketiga? Yang ketiga Al-Kamil. Oke, 100 buat Mbak Elsa ya? Oke, 100. Yang selanjutnya itu kan ada 3 itu ya. Yang paling banyak diceritakan dalam sejarah itu hanya 1. Siapa yang tahu? Nggak tahu semua ya? Yaudah, yang paling terkenal itu hanya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kan disebutkan ada 3 ya. Coba disebutkan lagi. Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu yang kedua Al-Adil. Dan yang ketiga Al-Kamil. Kita bahas yang Salahuddin Al-Ayyubi dulu. Nama lengkap Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Salahuddin ini berasal dari bangsa Kurdi. Ayahnya bernama Najmuddin Ayyub dan pamannya bernama Asaduddin Syirku. Ini meninggalkan perkampungannya untuk berhijrah ke salah satu kota Irak, yaitu Benteng Tikrit. Salahuddin sendiri ini lahir di Benteng Tikrit pada tahun 532 Hijriah, Masehi Hijriah, atau setara dengan 1137 Hijriah. Saat itu ayah dari Salahuddin Al-Ayyubi dan pamannya ini mengabdi kepada salah satu seorang gubernur yang ada di Seljuk atau kota Mosul di Irak, yang bernama Imamuddin Janki. Dan ketika Imamuddin berhasil merebut wilayah Baalbek, maka beliau mengangkat ayahnya Salahuddin ini menjadi seorang gubernur di sana. Lalu sekarang berbicara mengenai Salahuddin, bagaimana pendidikannya? Pendidikan dari Salahuddin Al-Ayyubi. Sejak kecil, ayah dari Salahuddin Al-Ayyubi ini mendidik agar Salahuddin Al-Ayyubi ini belajar memahami agama atau memahami ilmu-ilmu sastra, ilmu kalam, menghafalkan Al-Quran ataupun sebuah hadis. Selain itu, banyak bahkan diceritakan dalam buku-buku sejarah bahwasanya Salahuddin Al-Ayyubi ini memiliki cita-cita untuk menjadi seorang yang ahli ilmu agama, atau biasa disebut dengan ulama. Selain mempelajari agama-agama, Salahuddin Al-Ayyubi ini juga menekuni teknik perang, strategi maupun politik. Setelah itu Salahuddin melanjutkan pendidikannya di Damaskus selama 10 tahun untuk
Dan sejak kecil itu jiwa kepemimpinan dari seorang Salahuddin Al-Ayyubi sudah terlihat. Bahkan dia itu memiliki karakter yang kuat, karakter yang gigih dan juga lemah lembut dan penuh kasih sayang. Salahuddin semakin menunjukkan kepiawaiannya dalam kepemimpinan pada saat dia itu mampu melakukan mobilisasi dan reorganisasi pasukan dan perekonomian di Mesir, terutama untuk menghadapi kemungkinan sebulan pada perang salib atau Balan Tentara Salib. Pada usia 45 tahun, Salahuddin telah menjadi orang yang paling berpengaruh dalam dunia Islam selama kurang lebih 12 tahun. Ia berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, wilayah barat Jazirah Arab dan Yaman. Selain itu, Salahuddin merupakan salah satu seorang sultan yang memiliki kemampuan memimpin. Hal ini dibuktikan dengan caranya dalam memilih para wazir. Ada yang tahu apa itu wazir? Wazir itu kalau bahasa kasarnya itu pembantu. Jadi seorang pemimpin Salahuddin ini memilih wazirnya atau pembantunya ini dari kalangan orang-orang yang cerdas, dan orang-orang yang berpendidikan serta orang yang terdidik lah kayak gitu. Terus yang selanjutnya yaitu dalam kegiatan perekonomian, ia bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain dan mengalahkan perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Laut India, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Selain itu, Salahuddin dianggap sebagai pembaru di Mesir karena dapat mengembalikan mazhab Sunni yang awalnya sebelum yang kemarin diterangkan bahwasanya sebelum adanya Daulah Ayyubiyah ini ada yang namanya Fatimiyah atau itu berpahaman sebagai Syiah, bermazhab Syiah, dan Salahuddin Al-Ayyubi ini mengembalikan dalam bermazhab Sunni atau biasa kita sebut di dalam Indonesia ini Ahlus Sunnah. Kehidupan Salahuddin Al-Ayyubi ini penuh dengan perjuangan dalam rangka memperjuangkan negara dan agamanya. Salahuddin perang yang dilakukannya bahkan beliau ini melakukan perang untuk membela negara dan agamanya. Perang yang dilakukannya dalam rangka membela agama dan negaranya ini, dan Salahuddin ini mendapati julukan sebagai kesatria yang memiliki toleransi yang tinggi. Salah satunya yaitu ketika menguasai Iskandaria, beliau itu tetap mengunjungi orang-orang yang miskin. Dan yang kedua, ketika perdamaian tercapai dengan tentara salib, ia juga tetap mengizinkan dari mereka untuk berziarah ke Baitul Maqdis. Yang selanjutnya, sebagai penguasa Daulah Ayyubiyah yang pertama, maka dia itu berhasil menuntaskan segala pemberontakan dan memperluas wilayah kekuasaannya. Salahuddin Al-Ayyubi ini merupakan pahlawan besar bagi umat Islam. Kecintaannya terhadap umat Islam dan agamanya ini menempatkan sebagian hidupnya untuk harga diri umat Islam. Kehadiran Salahuddin Yusuf dalam perang salib merupakan suatu anugerah. Strategi yang dikembangkan oleh Salahuddin ini dalam membangun polarisasi umat Islam benar-benar telah menyatukan kekuatan umat Islam dalam membela agamanya. Kepercayaan Salahuddin terukir dalam sejarah, bukan hanya di kalangan agama Islam, namun juga di kalangan agama Kristen. Yang kedua yaitu Al-Adil. Al-Adil ini merupakan adik bungsu atau adik yang paling terkecil dari Salahuddin Al-Ayyubi. Dia ini merupakan khalifah yang keempat dari Daulah
Al-Ayyubi.